Rabu 10 Juli 2024 telah dirilis secara resmi juara-juara lomba pada ajang PKB 2024. Tari Barongket dimenangkan oleh Badung Denpasar Kelungkung, Kener Wayang Anak-anak dimenangkan oleh Gianyar Denpasar Badung, Taman Penasar dimenangkan oleh Badung Denpasar Tabanan, Persatuan Bali dimenangkan oleh Denpasar Badung, dan Leganjur Remaja dimenangkan oleh Gianyar Denpasar Badung. Sebelumnya, aku mengucapkan selamat kepada seluruh kabupaten kota yang menjadi pemenang di lomba-lomba di ajang PKB 2024 ini. Terkhusus, aku mengucapkan selamat kepada Gianyar Denpasar Badung yang sudah secara resmi dirilis sebagai pemenang Wimba Kara Belaganyu Remaja di ajang PKB 2024 ini. Spesifiknya lagi, Gianyar, aku mengucapkan selamat kepada Gianyar karena sudah mampu mempertahankan juaranya. Ya, di sini juara bertahannya Gianyar. Gianyar kembali mampu mempertahankan juaranya. Tahun lalu Gianyar juara, sekarang juga Gianyar juara. Oke, dan prediksiku salah. Ya, tapi kan ya prediksi kan ya. Siapapun bisa memprediksi dan kemungkinannya salah. Tapi menarik. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih atas atensinya di kontenku sebelumnya. Ya, dengan viewer yang ya menurutku sih sudah banyak tuh ya, mencapai 2000 dalam 2 hari itu. Dan komentarnya pun menarik-menarik. Aku sempat baca, aku baca-baca dan ya aku jawab mungkin satu persatu aku jawab. Dan ada yang menarik sih. Ada yang komentar ini, tapi yang menjadi juri kan bukan penonton, Bli. Oke, Bli. Ya kalau juri ya juri, penonton ya penonton. Emangnya Indonesian Idol yang jurinya itu ditentukan oleh penonton atau penonton yang voting kan enggak kan ya? Nah, seperti yang teman-teman ketahui di kontenku sebelumnya, aku memprediksi yang bakalan memperebutkan 3 besar atau mendapatkan 3 besar itu adalah Jembrana, Denpasar, dan Kelungkung. Spesifiknya sih aku menempatkan Jembrana yang tahun ini mendapatkan juara 1 dan disusul oleh Denpasar juara 2 serta Kelungkung juara 3. Tapi ya ternyata setelah pengumuman rilis, ternyata Jembrana dan Kelungkung out dari radar 3 besar. Tapi ya, ini merupakan sepenuhnya hak, kewenangan, dan kapasitas dari Dewan Juri. Sudah barang tentu Dewan Juri tersebut atau ke-9 juri tersebut merupakan orang-orang terbaik yang ditunjuk oleh masing-masing kabupaten kota untuk mewakili kabupaten kota menjadi juri Wimba Kara Belaganyu Remaja 2024 ini. Dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat lagi. Dan tentunya ke-9 juri tersebut sudah barang tentu memiliki kemampuan menilai yang lebih akurat daripadaku. Nah, mereka juga sudah barang tentu juga mempunyai kemampuan dan kapasitas menilai, dan yang paling terpenting adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas nilai yang diberikan kepada peserta lomba. Memberi sebuah argumentasi terhadap kenapa memberi nilai segini, kenapa memberi nilai segini. Ya seharusnya menurutku sih seperti itu. Tidak hanya sekedar memberi nilai tanpa dasar yang jelas. Nah, sekali lagi selamat kepada Gianyar. Ya khususnya Gianyar yang menjadi Championship Belaganyu Remaja PKB 2024 ini. Ternyata strategi Gianyar dengan main rapi, ya Gianyar memang rapi sih. Menurutku Gianyar tampil rapi, mampu melangkahi Denpasar yang menurutku tahun ini masih memiliki teknik terkuat. Ya, ternyata juri menempatkan Gianyar di atas Denpasar. Seni tentu memiliki kadar relativitas yang sangat tinggi karena menikmati karya seni atau bahkan menilai sebuah karya seni tentu melibatkan pengalaman estetis dari si penikmat
atau bahkan si penilai tersebut. Nah, kita tidak akan bisa relate terhadap sebuah karya seni ketika kita tidak mempunyai pengalaman empiris atau pengalaman pribadi terhadap apa yang karya seni tersebut ingin sampaikan. Dan kita tidak akan bisa relate terhadap sebuah karya seni ketika kita tidak memiliki pengetahuan terhadap karya seni tersebut. Nah, seni memang relatif, namun ketika seni itu dilombakan, yang menurutku sih agak memaksakan memberikan sebuah penilaian terhadap nilai berupa angka terhadap karya seni. Namun ketika seni itu dipertunjukkan dalam format lomba atau dilombakan, maka sudah barang tentu ada aspek-aspek bisa diberi sebuah nilai takar berupa angka dan kemudian dibandingkan antara karya seni satu, karya seni dan karya seni lainnya. Nah, di sini aku menukik kepada lomba-lomba berganjur, khususnya lomba berganjur di ajang PKB 2024 ini. Nah, ada beberapa poin penilaian sesuai dengan surat edaran kriteria Wimbekara berganjur PKB 2024 ini. Yang pertama adalah yang menjadi poin penilaian adalah ide gagasan, kemudian teknik, lalu struktur gending dan penampilan. Nah, menariknya di sini adalah aku kurang mengerti kenapa struktur gending mendapatkan porsi penilaian yang tertinggi, yaitu 25 sampai 30. Nah, pada surat edaran kriteria lomba ini, ide ditempatkan menjadi poin pertama penilaian dengan porsi nilai 15 sampai 20 poin. Ya, kali ini aku mencoba langsung menukik kepada ide dan gagasan karena seharusnya penciptaan sebuah karya seni itu dimulai dari ide dan gagasan. Nah, di sini aku teringat kepada perkataannya Pak Yudano di sebuah acara di Sasana Budaya Beleleng beberapa pekan lalu. Di sana beliau mengatakan bahwa kesenian itu seharusnya mengandung sebuah pemikiran. Nah, seperti itu kurang lebih yang beliau sampaikan. Mungkin di sini maksudnya adalah yang dapat aku serap bahwa seharusnya kesenian itu tidak hanya semata-mata sebagai hiburan saja. Namun, seharusnya kesenian dan hiburan itu berbeda. Kesenian mengandung pemikiran, sedangkan hiburan ya hiburan. Mungkin seperti itu yang aku tangkap maksud dari Pak Yudano. Nah, aku mencoba menghubungkannya dengan konteks lomba berganjur kali ini atau lomba-lomba berganjur lainnya lah. Meskipun lomba berganjur seperti ini adalah cenderung mengarah ke hiburan, selesai tepuk tangan dan pulang, namun dengan adanya poin penilaian berupa ide, di mana ide itu adalah merupakan sebuah pemikiran, seharusnya itu menjadi ranah di mana kesenian merupakan sebuah pemikiran yang perlu kita pikirkan lagi bersama. Tidak hanya sang kreator saja yang memikirkan ide untuk menciptakan sebuah karya seni, namun si penilai atau dewan juri juga seharusnya memikirkan atau menelusuri bersama-sama tentang ide yang ingin sang kreator itu wujudkan dalam sebuah karya seni, dan tentu mempertanyakan hasil eksekusi dari ide dari sang kreator tersebut. Apakah sudah tereksekusi idenya atau belum? Agar nilai takar yang diberikan oleh dewan juri tersebut bukan merupakan hasil kelatahan menggurat pena di atas kertas atau ngawur. Karena menilai itu tidak mudah, asli tidak mudah. Mungkin menilai gampang, tapi memberikan pertanggungjawaban terhadap nilai yang kita berikan itu, yaitu yang tidak gampang, itu yang susah. Maksudku, bisalah nanti tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya, para dewan juri itu melakukan rapat terbuka untuk mengargumentasikan nilai yang diberikan, agar semuanya itu fair, dan para kreator, baik itu komposer dan koreografer, itu bisa lega dan mengetahui dasar penilaian dari dewan juri tersebut. Hal seperti itu mungkin bisa mampu menurunkan kadar relativitas dari sebuah karya seni, dan tentunya menjadi semakin seru kan ketika dilakukan rapat terbuka dan diikuti oleh sang kreator, ya baik komposer dan koreografernya. Nah, tapi ini hanya sekedar pertimbangan dariku. Nah, mungkin secara teknis, kalau menurutku sih, kalau tidak bisa dilakukan secara pertemuan secara langsung, bisa dilakukan dengan metode online seperti menggunakan Zoom misalnya, atau lain sebagainya. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, langsung saja rapat terbukanya itu dilakukan di tempat, misalnya di Ada Chandra setelah pementasan, dan langsung
juaranya itu diumumkan, kan seru jadinya. Nah, jadinya lomba berganjur di ajang PKB itu tentunya akan memiliki nilai tawar yang lebih atau nilai tawar yang tinggi ketimbang lomba-lomba berganjur di ajang-ajang lainnya. Dan dengan misalnya rapat terbuka seperti ini, kan gengsi dari lomba berganjur di ajang PKB itu semakin tinggi kan ketimbang lomba-lomba berganjur di ajang lainnya. Nah, itu sih Maru, pertimbanganku, pendapatku, mungkin bisa diterima atau tidak ya serah. Ya mungkin sekian dulu konten dariku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.